Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Muhammad tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan muka merah padam, seperti yang diceritakan oleh Zainab binti Jahsy. Saat terbangun itu, Nabi tiba-tiba berkata, "Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguh kerusakan akan menimpa bangsa Arab akibat datangnya kejahatan yang telah dekat. Hari ini, sebuah lubang sebesar ini telah terbuka di dinding Ya'juj Ma'juj." Ketika itu, Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Legenda mengenai Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya dikenal di dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Kristen dan Yahudi pun, kisah mengenai sekelompok manusia yang bakal membuat kerusakan besar di muka bumi itu juga diceritakan. Lebih dikenal dengan nama Gog dan Magog. Adalah Zulkarnain, seorang raja besar pada masa lalu yang telah mengurung kaum Ya'juj Ma'juj di sebuah lembah di antara dua gunung tinggi atau Asadain dengan cara membangun tembok penghalang terbuat dari besi dan tembaga. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97. Lalu dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa suatu saat tembok itu akan runtuh dan kaum Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan pada hari itu, ketika tembok terbuka, kami biarkan mereka bercampur baur satu sama lain seperti gelombang. Namun Dr. Imron Nazar Hussein, cendekiawan muslim kelahiran Trinidad dan Tobago 70 tahun silam, punya pendapat lain atas ayat itu. Karena ayat ke-98 menceritakan mengenai akan runtuhnya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj, maka lebih tepat bila kalimat pada hari itu ditafsirkan sebagai hari ketika tembok itu benar-benar runtuh. Hari ketika kaum perusak itu akhirnya bisa keluar dari lembah yang mengurung mereka dan kemudian bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan, dan kemudian bercampur baur dengan ras-ras manusia lainnya. Pertanyaan utamanya, kapankah tembok Zulkarnain itu runtuh? Atau lebih tepatnya, apakah kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dan bertebaran untuk membuat kerusakan di muka bumi? Dalam kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada versi yang lebih panjang ketika Zainab binti Jahsy akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kita, bangsa Arab, akan dihancurkan walaupun masih ada orang beriman di antara kita?" Nabi menjawab, "Ya, ketika kemaksiatan merajalela." Orang Persia menyebutnya gerbang Alan. Ngarai Darial dikenal juga sebagai gerbang Kaukasia atau gerbang Kaspia. Orang Georgia menyebutnya Ralani dari Yalani. Ada yang menyebutnya Forte Cumana dan Forte Sarmatica. Lalu bangsa Tatar menyebutnya Darioli. Sejak zaman dahulu, Ngarai Darial atau juga Darben Pass telah menjadi jalur perlintasan penting di Kaukasia bagi berbagai ekspedisi militer dari Persia, suku-suku Turki kuno, kekhalifahan Islam, sampai akhirnya dikuasai Rusia. Jalur ini menjadi penghubung rute dari utara ke selatan Kaukasia. Namun, Imran Hussein yang dikenal mendukung tafsir semantik atas Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa tanda-tanda lepasnya Ya'juj dan Ma'juj juga telah dinubuatkan. Salah satu petunjuknya ada pada surat Al-Anbiya ayat 95. "Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali." Artinya, ada suatu kaum yang dulu menghuni sebuah negeri atau tempat
dan tak bisa kembali lagi ke tempat asal mereka sampai akhirnya mereka bisa kembali lagi setelah tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj runtuh dan kaum perusak itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di sini, Al-Quran dan Injil bersepakat bahwa ada suatu kaum yang dulu menghuni sebuah negeri dan kemudian dihancurkan, dan mereka dilarang kembali ke negeri itu. Negeri itu dalam hal ini adalah sebuah kota bernama Yerusalem yang merupakan kampung halaman bangsa Yahudi. Dalam sejarahnya, Nebukadnezar, penguasa Babilonia atau Mesopotamia, pernah menghancurkan kerajaan Yehuda dan mengusir kaum Yahudi keluar dari Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi, sehingga mereka berdiaspora. Kaisar Romawi Hadrian kemudian membangun kembali sebuah kota di dekat reruntuhan Yerusalem pada 70 Masehi dan diberi nama Aelia Capitolina. Langkah Hadrian menempatkan patung-patung dewa dan kuil Romawi di bekas Yerusalem menimbulkan perlawanan kaum Yahudi yang masih tersisa di tempat itu yang dikenal dengan nama pemberontakan Bar Kokhba. Hadrian murka dengan pemberontakan itu, bertekad membasmi Yudaisme di Yerusalem. Romawi kembali mengusir kaum Yahudi. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.